Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharuhu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa dharaki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan mansubatul asma. Kemarin kita bahas maf'ul li ajlih ya. Maf'ul li ajlih hanya sedikit. Tapi kemarin qadarullah ana pulang duluan dan tidak bisa balik. Kemarin kita bahas maf'ul li ajlih, terjemahan definisi dan contoh dari maf'ul li ajlih ya. Definisi dan contoh maf'ul li ajlihi. Na'am. Dan terakhir kemarin kita bahas bahwasanya maf'ul li ajlihi itu dari masdar qalbi ya. Ada yang searching di Google. Tambahan seputar masdar qalbi yang dijadikan sebagai maf'ul li ajli, atau maf'ul li ajli itu harus atau berasal dari masdar yang qalbi, masdar qalbi, amalan hati. Jadi kalau bukan masdar qalbi, misalkan hakala, jalasa, apalagi nadhara dan contoh yang lainnya, apakah tidak bisa dijadikan sebagai maf'ul li ajli? Kan pertanyaannya kan seperti itu nanti. Ustaz katanya maf'ul li ajli itu dari masdar qalbi. Kalau seumpama kita dari masdar yang bukan masdar qalbi, contohnya akala yakulu aklan, jalasa yajlisu julusan, nadhara yanduru nadharon, ra'a yara ru'yatan, kataba yaktubu kitabatan. Apakah itu bisa dijadikan maf'ul li ajli? Kalau begini Ustaz, saya ke kebun binatang karena ingin atau dalam rangka melihat hewan-hewan. Itu kan Ustaz, kalau secara terjemahan bahasa Indonesia, melihat itu kan di situ kan pengen kita jadikan sebagai maf'ul li ajli. Apakah tidak bisa? Padahal syaratnya kemarin tambahan dari kitab yang lain ya, itu dari masdar qalbi. Seperti itu pertanyaannya. Bagaimana? Ada yang searching dan dapat apa? Kemarin kalau nggak salah punya Pak Manto ya HP-nya ya. Sana nelpon beliau, kayaknya HP-nya masih di sini mungkin. Minta tolong teman-teman sampaikan, nggak bisa balik gitu. Ada keterangan, salam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan tentang masdar qalbi. Ada Pak Rohyadi? Belum ketemu. Simpelnya begini Pak, kalau seumpama ada masdar dari fi'il yang bukan masdar qalbi kayak tadi melihat ya, tetap bisa kita membuat jumlah seperti itu. Tetapi ya nggak usah dijadikan masdar, nggak usah dijadikan sebagai maf'ul li ajli. Nanti poin yang kedua ini, kita kasih lam jer yang bermakna li ajli. Jadi saya datang ke kebun binatang, jitu fi hadiqatil hayawan atau hadartu fi hadiqatil hayawan li ru'yatil hayawan. Nah, gitu. Jangan ru'yatan lil hayawan. Kenapa? Karena ru'yah itu bukan masdar qalbi. Saya pergi ke toko untuk membeli, dalam rangka membeli
makanan. Ataitu ila apa? Ataitu ilal makshof, misalkan saya datang ke makshof, ke kantin untuk membeli makanan. Syira'an lit-ta'am. Syira'an lit-ta'am. Syaro yashri syira'an atau ishtira'an, ishtaro yashtari ishtira'an, itu bukan masdar qalbi. Jadi nggak bisa, tetap bisa. Jadi dengan kasih lam yang bermakna li ajlihi. Jadi ataitu ilal makshof li syira'i at-ta'am. Dan i'rabnya bukan maf'ul li ajli. Nanti di poin nomor 2 ini. Di poin nomor 2 ini. Ketemu? Tidak juga? Ya, anak lupa ini, ketinggalan HP 6. Baik. Kita baca yang kedua dari maf'ul li ajlih. Karena ini setelah ini maf'ul ma'ah, insyaallah kita masuk. Yang baca Mas Intan? Mas Nengge. Enggak dengar? Dia masih Susilo. Yang pengantin baru belum datang, nggih. Oh, kemarin masuk, Masya Allah. Nah, ini mungkin ya amin. Kita doakan. Yang kedua, Mas Susilo. Al-aslu fi maf'ulin li ajlihi an yakuna mansuban. Wa yajuzu jarruhu bil lami wa hina idzin la yu'rabu maf'ulan li ajlihi bal yakunu al jaru wal majruru muta'alliqan bima qablahu. Iya. Mithlu tusarrafu al mukafa'atu li tasji'il amilina. Oke, lanjut. Hadara aliyun li ikrami Muhammadin. Baik, nomor 2 kata beliau, al-aslu secara asal maf'ul li ajli itu mansub. Secara asal maf'ul li ajli itu mansub. Contohnya yang di atas itu. Bisa dilihat di atasnya tadi. Terus kata beliau, dan boleh mengjer apa? Maf'ul li ajlihi wa yajuzu jarruhu di sini jarrul maf'ul li ajlihi. Jadi maf'ul li ajlihi itu bisa dijer. Gimana dia kok bisa majrur? Majrur kemungkinannya hanya ada 2. Dimasuki huruf jer atau dia sebagai mudhof ilaih. Jadi maf'ul li ajlihi itu bisa dijer, kemungkinannya 2 tadi. Kalau enggak dimasuki huruf jer, dia itu mudhof ilaih. Yang mana? Dari yang kedua ini dimasuki huruf jer. Jadi maf'ul li ajlihi itu bisa majrur kalau didahului oleh huruf jer yang bermakna li ajlih. Huruf jer yang bermakna li ajlih, yaitu huruf jer apa? Li. Huruf jer li. Wahina idzin, dan ketika itu la yu'rabu maf'ulan li ajlihi. Tidak di-i'rab sebagai maf'ul li ajlih. Kenapa? Bal yakunu al-jar wal majrur, karena dia menjadi apa? Akan tapi dia menjadi jar majrur. Terus dia muta'alliqun bima qablahu. Muta'alliqun bima qablahu. Jadi muta'alliq dari fi'il sebelumnya. Maksudnya apa muta'alliq? Nanti kita tulis di papan 6. Contohnya tusarraful mukafa'atu li tasji'il amilina. Yang kedua hadara aliyun li ikrami Muhammadin. Kata beliau maf'ul li ajli. Contohnya mithlu tusarrafu al-mukafa'atu tashji'an
lil'amilina. Gaji-gaji itu diberikan dalam rangka atau agar atau supaya memotivasi para karyawan. Ini adalah maf'ul li ajlihnya. Ini adalah maf'ul li ajlihnya. Kata beliau maf'ul li ajlih itu bisa dijer dengan huruf jer. Nanti dia i'rabnya bukan maf'ul li ajlih, i'rabnya sebagai majrur dengan huruf jer. Alhamdulillah. Bagaimana bentuknya? Jadi seperti ini. Waalaikumsalam. Tusarraful mukafa'atu. Ini kita kasih huruf jer, li. Litasji'il amilina. Ini yang asalnya maf'ul li ajli, karena diganti dengan lam. Lam ini Pak bermakna li ajli. Lam ini adalah li ajli. Nah, sehingga menjadi majrur. Hanya mengubah sedikit. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau ingin memberikan pemahaman kepada kita, kalau jenengan mendapati seperti ini, artinya padahal li ajli, ya kan? Jangan sampai jenengan mengi'rab ini sebagai itu loh. Karena artinya li ajli sama. Yang atas sama yang bawah artinya sama. Gaji-gaji tersebut diberikan dalam rangka memotivasi para karyawan. Yang bawah sama, tetapi bentuknya berbeda. Yang atas itu maf'ul li ajli, yang bawah majrur, jar majrur. Jadi ketika mendapati bentuk yang kedua ini, jangan sampai kita tertipu ini adalah maf'ul li ajli, jangan. Ini sebagai majrur. Nah, terus kata beliau, sampai sini paham? Paham insyaallah. Contoh yang kedua, hadur aliyun. Terus kata beliau, ini kan jar majrur. Jar majrur ini kata beliau muta'alliq. Muta'alliq ini. Apa itu muta'alliq, Ustaz? Muta'alliq bima qablahu katanya. Jar majrur ini muta'alliq bagi yang sebelumnya. Yaitu yang sebelumnya ini, Pak. Muta'alliq dari fi'il ini. Apa itu muta'alliq? Muta'alliq, muta'allaq. Muta'alliq itu apa, Pak, ya? Biasanya, Pak, kalau ada jar majrur ini memiliki muta'alliq. Memiliki apa? Muta'allaq sih. Kalau dia muta'alliq. Memiliki muta'allaq. Muta'allaq begini. Misalkan begini, Pak. Kita dapati Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba jar majrur. Ya kan? Sebagai apa jar majrur itu, Pak? Kan jar majrur bisa sebagai khobar, ya kan? Bisa sebagai khobar kana, ya kan? Khobar inna. Bisa sebagai apa lagi? Banyak sekali dia bisa memiliki kedudukan, ya kan? Jar majrur. Nah, kita lihat di sini, Pak. Jar majrur di sini enggak memiliki kedudukan. Dia itu asli sebagai asal dari majrur, yaitu muta'alliq. Muta'alliq itu biasanya muta'allaqnya itu dengan fi'il. Saya contohkan bismillah. Biasanya kita mau makan bismillah. Mau masuk kamar mandi. Bismillah itu jar majrur, Pak, ya. Bismillah itu jar majrur. Ba isminnya majrur, Allahnya majrur lagi, mudhof ilaih, ya kan? Nah, itu kata para ulama, ini jar majrur ini apa kedudukannya? Enggak ada, dia itu muta'alliq. Apa muta'allaqnya? Apa
fiilnya yang dibuang tergantung. Kalau kita masuk ke hammam, mohon maaf kamar mandi, berarti ada hulu di bismillah. Kalau kita mau makan, akulu bismillah. Kalau kita mau baca bismillah al-maf'ul li ajli, berarti akra'u bismillah. Jadi muta'allaknya itu, dan muta'allak itu rata-rata fi'il. Kalau isim, Anda lupa dulu pernah nanya ke Ustaz Budian Syah itu, yang dia dosen Libya. Lupa catatannya hilang, Anda sempat nanya dengan terperinci, Masya Allah. Jadi baru paham Anda pas waktu itu. Dari dulu ternyata baru paham kemarin pas daurah sebelum corona, daurah Arabia Baina Yadayk, gitu. Tata cara pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk. Beliau menjelaskan dengan gamblang dan terinci, Masya Allah. Nah, tapi sayang catatannya hilang, dan itu yang masih teringat dari anak. Itu Masya Allah. Nah, bisa paham, alhamdulillah Allah memberikan pemahaman melalui beliau. Jadi ini adalah muta'alliq dengan fi'il ini. Muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Contoh yang kedua, hadara Aliyun li ikrami Muhammadun. Li ikrami Muhammadin. Ali datang. Hadara Aliyun asalnya ikraman li Muhammadin. Li Muhammadin, ya. Ini hadara Aliyun li ikrami Muhammadin. Ini jar majrur. Ini majrurnya ini bukan seperti ini i'rabnya, yaitu maf'ul li ajli. Ini adalah jar majrur muta'alliq dengan fi'il hadara. Dan jenengan Pak, kalau melihat i'rab Quran, muta'alliq itu banyak sekali. Muta'alliq itu banyak sekali. Saya enggak bawa HP, buka aja i'rab Quran, ayat apapun, nanti akan mendapatkan muta'alliq. Anak dulu bertanya-tanya, muta'alliq itu apa ya? Apa mansubatul asma, majruratul asma? Bukan, dia itu apa ya? Ya, jar majrur yang memiliki muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Nah, inti kita adalah pada maf'ul li ajlihnya, Pak. Nah. Ada pertanyaan? Kesimpulannya, maf'ul li ajlih itu bisa diganti dengan huruf jar. Artinya sama, terjemahannya sama, tetapi kedudukannya nanti berbeda. Dari sini Pak, bisa kita jawab pertanyaan tadi, bagaimana kalau masdar itu bukan dari masdar kolbi, kayak tadi saya datang ke Makshof untuk atau dalam rangka membeli makanan. Kan membeli itu kan aklan, begitu Pak ya? Syiroan. Atau itu ilal Makshof, saya datang ke kantin misalkan untuk membeli makanan. Syiroan lit-to'am. Seperti itu misalkan jumlahnya. Betul atau tidak? Kalau kita melihat kaidah kemarin, harus dari masdar kolbi. Syaroya syiroan, bukan masdar kolbi. Jadi tidak bisa. Terus bagaimana kita mentakbirkan pakai ini Pak? Ataitu ilal Makshof li syiroi at-ta'am. Jadi seperti itu. Nanti li syiro di sini muta'alliq dengan fiil apa? Ataitu ilal Makshof li syiroi at-ta'am. Li syiro muta'alliq dengan ataitu. Nah. Tadi dipakai untuk vaksin. Iya. Jadi agak ini. Baik, ada pertanyaan? Lupa nggak bawa HP, nggak buka, nggak bisa
melihat tambahan di buku yang lain. Mungkin nanti yang punya Nahul Muyassar itu juga lumayan Pak, apa ya? Masuk kitab bagus, dan kalau ada tambahan-tambahan bagus juga. Nah, kitabnya kan tipis. Punyanya Ustadz Aceng ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Masuk ke Mansubatul Asma yang setelahnya yaitu maf'ul ma'ah. Monggo. Kalau untuk mudhof bisa nggak? Diganti mudhof. Oh itu. Kalau yang pertama hadru aliyun ikroman li Muhammadin, begitu ya. Terus yang bawah itu hadru aliyun ikromin li Muhammadin, begitu. Bukan. Gimana? Kalau yang dulu kan ada tiga keadaan. Yang pertama kan nasab, yang kedua boleh jar, yang ketiga kan boleh apa itu mudhof. Boleh itu. Ini contohnya darabtu ibni ta'dibahu. Itu bisa kan? Darabtu ibni ta'diban ta'dibahu. Iya. Kan mudhof. Dimudhof ilaihkan. Seharusnya kan atau yang familiar darabtu ibni ta'diban lahu, ya. Terus diganti dengan ta'dibahu. Kalau nggak salah kita kemarin mencontohkan ayat Al-Qur'an ya. Itu bisa ya. Kemarin bunyinya apa? Ija'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Kan asalnya seandainya bukan dari Al-Qur'an mungkin hadaron minal maut ya, atau li mautin. Ta'dibahu. Darabtu ibni ta'diban lahu ta'dibahu. Nah, mungkinan bisa, Mas. Itu tambahan dari mana, Mas? Dulu. Dari antum dulu. Dari Ana? Iya. Pekan kemarin? Bukan. Tahun lalu. Dan itu bisa? Ada 3. Gimana? Kosong dari alif lam dan idhofah ya. Berarti seperti. Terus yang kedua? Yang ketiga? Iya, mungkin itu dari kitab yang lain ya. Ya ini kayak gini Pak. Kadang ingat, kadang enggak. Jadi keadaan maf'ul li ajli ada 3. Anak kira-kira ngambil dari kitab apa ya? Ta'jilun nada. Pokoknya kitab itu ya. Syaraqatur nada atau apa begitu ya. Ya, anak ketinggalan. Nah, jadi ada 3 katanya. Ya nanti bisa dirujuk, dilihat kembali 3 keadaan tersebut. Nah, ya bagus itu. Jadi lebih memperluas wawasan kita bahwasanya maf'ul li ajli itu bentuknya enggak hanya seperti ini, ya. Dan itu semua bisa nggih, Pak? Ya, bisa semua. Yang pertama darabtu ibni ta'diban ta'dibahu atau ta'diban. Yang pertama darabtu ibni ta'diban. Yang kedua darabtu ibni li ta'dibihi. Li ta'dibin. Terus yang ketiga darabtu ibni ta'dibahu. Darabtu ibni li ta'dibahu. Li ta'dibihi enggak bisa li ta'dibahu. Ada 2. Yang terakhir ada 2. Yang terakhir ada 2 perincian. Iya. Oh. Darabtu ibni ta'dibahu sama darabtu ibni ta'dibihi. Darabtu ibni ta'dibihi. Iya. Loh. Enggak, darabtu ibni ta'dibihi gimana ini? Enggak masuk akal. Ya nanti tak rujuk ke apa? Ke mana? Ke
ke kitab apa? Kitab aslinya. Nah nggak bawa HP atau mungkin yang bawa HP mungkin dibuka PDF-nya. Nah. Baik, kita lanjutkan ke maf'ul. Al-maf'ulu ma'ah. Nah. Al-maf'ulu ma'ahu. Nah. Ansumbat yang selanjutnya itu maf'ul ma'ah hanya setengah kitab ya. Nah. Lanjut yang baca Mas Singgi. Betul, Mas Giri. Singgi ya. Singgi santri ya. Salah terus ya. Bismillah. Al-maf'ulu ma'ahu. Al-awwal al-maf'ulu ma'ahu ismun mansubun yudhkaru ba'da wawin bima'na ma'a dilalati 'alal musahabati. Iya. Mithlu sirtu wan naila. Al-wawu Nil. Sungai Nil ya. Sirtu wan nila. Al-wawu wawul ma'iyah. An-nila maf'ulun ma'ahu mansubun bil fathati. Nggih. Istaiqattu wa tagridat tuyuri. Al-wawu wawul ma'iyah. Tagrida maf'ulun ma'ahu mansubun bil fathati. Ya, jazakallah khair. Baik, mansubatul asma yang selanjutnya yaitu maf'ul ma'ah, isim yang nasab yang disebutkan setelah wawu ma'iyah. Maf'ul ma'ah yaitu al-maf'ulu ma'ah ismun mansubun, isim yang nasab, yuzkaru yang isim nasab ini disebutkan setelah wawu. Jadi kata kuncinya pada huruf wawu. Padahal huruf wawu itu sangat banyak, Pak. Dari yang pertama ada wawu. Wawu yang dia huruf hijaiyah. Huruf itu ada dua, ada mabani, ada ma'ani. Huruf mabani itu huruf bahan baku, pembentuk. Huruf hijaiyah itu yang 28 ini namanya huruf mabani. Huruf ma'ani banyak sekali. Ada huruf atof. Huruf ma'ani maksudnya huruf yang memiliki makna. Ada huruf atof, ada huruf taukid, ada huruf qasam, ada huruf banyak sekali. Banyak sekali. Dan salah satu huruf ma'ani itu adalah huruf wawu yang bermakna ma'a. Huruf wawu tetapi bermakna ma'a, bersama, kebersamaan. Kalau jenengan misalkan mendapati hadara Aliyun wa Muhammadun. Muhammad dan Ali datang. Muhammad dan Ali datang. Wawunya sini wawu ataf tidak? Wawu ataf. Wawu ma'iyah enggak? Bukan. Di sini wawu ataf. Adapun wawu ma'iyah itu menunjukkan makna lidalalati 'alal musahabah. Menunjukkan apa? Kebersamaan. Nanti konsekuensinya berbeda. Yang jatuh setelah wawu ma'iyah itu harokatnya berbeda. Dan yang jatuh setelah wawu ma'iyah isim fi'il atau huruf? Isim pasti. Karena ismun mansubun. Adapun wawu atof, kita sebutkan wawu atof karena yang paling mirip dengan wawu ma'iyah itu wawu atof. Berbeda, wawu qasam berbeda. Wawu apa lagi, Pak? Wawu ibtidaiyah. Wawu apa, Pak? Uzkur anwa al-wawu. Wawu hal, ya kan? Ada wawu hal berbeda. Wawu hal berbeda. Kalau wawu ma'iyah atau wawu atof itu yang jatuh setelahnya isim fi'il atau huruf, Pak? Hah? Wawu atof. Hadara Aliyun wa Muhammadun. Wawu apa? Wawu atof. Nama Muhammadun wa jalas alal kursi. Wawu apa? Wawu atof. Wawu atof. Muhammadun nama wa jalasa misalkan. Muhammadun jalasa wa nama misalkan. Muhammad duduk dan tidur. Wawu apa di sini?
waw atof. Nah, at-talibu fil fasli wa fil madrasati. Waw apa di sini? Waw atof. Jadi kalau waw atof itu fleksibel. Bisa setelahnya isim, bisa setelahnya fi'il, bisa setelahnya bisa setelahnya huruf. Waw atof. Adapun kalau waw ma'iyah setelahnya pasti isim, Pak. Dan dia terjemahannya atau menunjukkan musahabah, kebersamaan. Jadi jenengan perlu membedakan antara waw atof dan waw ma'iyah karena sangat berbeda jauh terjemahannya nanti. Nah, karena waw di sini sangat berbeda fungsinya. Jadi kata beliau maf'ul ma'ah itu isim nasab disebutkan setelah waw yang waw ini bermakna ma'a. Maksudnya menunjukkan atas musahabah atau bersamaan. Contohnya beliau mislu saya berjalan bersama sungai Nil. Saya berjalan bersama sungai Nil. Wawunya di sini waw atof atau waw ma'iyah? Waw ma'iyah. Karena sungai Nilnya di sini apa? Kalau seandainya dia waw atof, maka sungai Nilnya juga ikut berjalan. Tetapi tidak seperti itu dipahami. Jadi dia berjalannya itu bersama sungai Nil. Berarti sungai Nilnya bagaimana, Pak? Ya diam. Jadi yang berjalan itu sama saya orangnya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini nilnya apa i'rabnya, harokatnya. Wan nila sirtu wan nila. Di buku yang lain itu biasanya sirtu wal qamaro biasanya. Sirtu wal qamaro. Saya murajaah atau saya berjalan di malam hari ditemani oleh rembulan, gitu biasanya. Saya berjalan di malam hari ditemani oleh rembulan. Itu kalau di bahasa Arabin sirtu wal qamaro. Karena sore siru itu memang berjalan malam hari. Malam hari. Kalau masya yamshi itu berjalan tetapi tidak menunjukkan malam hari, dia fleksibel. Tapi kalau sara yasiru itu malam. Asra yusri kan dari sara yasiru, Pak. Cuman memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci. Allah zat yang memperjalankan asra yusri bi'abdihi dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Lailan ditambah lagi lailan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Naam. Saya murojaah pelajaran ditemani secangkir kopi. Apa, Pak? Saya murojaah pelajaran dalam rangka menyiapkan imtihan bersama secangkir kopi. Jadi pakai maf'ul ajli dan maf'ul ma'ah. Saya murojaah pelajaran dalam rangka imtihan ditemani secangkir kopi tubruk. Gimana bahasa Arabnya? Sama-sama? Oke. Saya murojaah pelajaran dalam rangka imtihan ditemani secangkir kopi. Gimana? Saya murojaah pelajaran. Roja'tu ad-darsa pakai maf'ul ajli, jangan pakai li. Roja'tu darsa isti'dadan lil imtihan. Terus walqahwata.
wal qahwata. Kalau di ayat Al-Qur'an itu kalau tidak salah wal jibala di mana ya? Awibi ma'ahu. Di mana ayatnya itu? Laqad atayna Dawuda fadla ya jibalu awibi ma'ahu. Ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra. Ya jibalu awibi ma'ahu. Ini Allah mengatakan kepada gunung, ya jibal, wahai gunung-gunung, awibi ma'ahu, bertaubatlah bersama Sulaiman, wat-tayra, bersamaan dengan burung-burung. Ana lupa tafsirnya, tapi sebagian ulama itu mengi'rab wa ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra. Wat-tayra di sini kenapa kok mansub? Kalau enggak salah itu maf'ul ma'ah. Coba dilihat i'rab dari wat-tayra. Wat-tayra pernah menjadi bahan diskusi di alumni ana. Nah, lihat i'rab Quran itu ternyata dia maf'ul ma'ah sebagian ulama. Wat-tayra. Terjemahannya bagaimana? Nggih? Surat apa ya? Wah, lupa aku. Laqad atayna Dawuda minna fadla. Al-Qasas ya atau diketik aja ya jibalu awibi. I'rab lupa. Sirtu wan nila. Nah. Nanti contoh yang kedua. Dan tata cara membuat maf'ul ma'ah. Ketemu? Wah, saya enggak ini. Masnya yang di sana? Surat apa? Surat Sod ya? Sod, iya kan? Sod kayaknya. Saba. Oh, Saba. Kalau kisahnya Nabi Sulaiman ya memang Saba ya. Ayat berapa, Mas? Ayat 10. Saba ayat 10. Nah, Saba itu negeri di Yaman, Pak ya, yang dulu subur ya. Dan dipimpin oleh nggak tahu tahun berapa Masehi, Pak ya. Seorang ratu yang dia belum muslimah. Akhirnya sama Nabiullah Ratu Bilqis itu di Saba, Pak. Lain ya? Negeri Saba itu lain ya? Lupa, nah ini sejarahnya. Nah, Ratu Saba itu lain ya. Gimana, Mas? Mas Ismail ya? Ya jibalu di situ jibal itu munada apa, Pak? Oh, belum belajar ya. Munada nakir maksudnya ya. Awibi ma'ahu terus wat-tayra. Wat-tayra. Oh, ataf kepada mahalnya jibal, karena jibal di situ munada, jadi wat-tayra seakan-akan ya toir begitu ya. Kayak gitu. Terus nggak ada maf'ul aja deh. Apa? Maf'ul ma nggak ada. I'rab lain? Nggak ada juga, Mas. Nggak tahu di situ keterangannya. Yang di Mas Royadi? Atau juga? Atau dari jibal. Ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid, dan kita buatkan lunak untuk Daud ya, besi ya, di tangan beliau besi itu lunak. Nah, lupa baca di mana. Nah, biasanya kalau di i'rab Quran yang luas, yang banyak itu disebutkan macam-macam i'rabnya para ulama. Kalau tidak salah, anak ingatnya salah satunya sebagai maf'ul ma'ah, wat-tayra. Memang harus tahu tafsirnya biar lebih paham makna ayatnya. Nah, lanjut. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua ini istiqotu, dan nanti kita kasih tahu trik membuat maf'ul ma'ah. Yang kedua istiqotu, saya bangun tidur bersamaan. Tagrid itu kicauan ya. Kicauan
burung-burung. Mana maf'ul ma'ahnya? Taghridat tuyur. Taghridah at-tuyur. Jadi taghridanya di situ maf'ul ma'ah mansubun bil fathah. Nah. Cara yang kedua buat maf'ul ma'ah, Pak. Kalau yang pertama tadi sirtuan nila, terus tadi contohnya saya murojaah pelajaran ditemani bersama dengan secangkir kopi. Roja itu adarsa istidadan lil imtihan wal kahwata. Cara yang kedua sebagaimana di buku itu istaiqatu lebih mudah yang kedua nanti. Ini maf'ul ma'ahnya. Saya bangun tidur bersamaan kicauan burung. Mana maf'ul li ajlinya ini? Jadi taghrid di sini adalah masdar dari gharrada yugharridu. Jangan lupa ya maf'ul ma'ah itu pada jumlah fi'liyah, Pak ya. Karena bersamaan dengan kejadian. Kejadian itu adalah fi'il. Nah, contoh lain misalkan saya belajar bersamaan dengan datangnya. Bersamaan ini wawu datang di sini nanti yang menjadi kata kunci kita, Pak. Dan masdarnya saya belajar apa? Darastu fil masjid misalkan. Bersamaan dengan datangnya ustadz. Bersamaan wa. Datang. Apa masdarnya? Hah? Maji. Nah, wa maji al ustadi. Nah, gini cara buatnya. Lebih mudah. Saya belajar di masjid bersamaan dengan datangnya ustadi. Wa maji al ustadi. Contoh lain misalkan. Saya pergi ke pasar bersamaan dengan apa? Kejadian apa? Bersamaan, saya pulang dari pasar bersamaan dengan turunnya hujan. Saya pulang dari pasar apa? Roja'tu minasuki wa turunnya nuzulal matori. Seperti itu triknya. Contoh lain misalkan kita jalan-jalan ke Wonogiri bersamaan dengan apa, Pak? Kita pergi ke Wonogiri atau jalan Wonogiri bersamaan dengan bersamaan dengan apa, Pak? Kok nggak bisa punya contoh? Contoh lain apa? Intinya bersamaan dengan jenengan datangkan masdarnya, terus mudhaf ilaihkan. Contoh lain silakan, Pak. Monggo. Buat contoh atau anak tunjuk dari soft pertama Mas apa? Mas Ahmad. Soft kedua bapaknya. Berikan contoh dari maf'ul ma'ah. Nah, karena sedikit ini, Pak. Nah, setelah ini nanti maf'ul fi dzaraf. Nanti sebelum ke dzaraf malhuzah dulu. Nah, monggo contohnya. Mas Ahmad.
Sri siap-siap Pak Sri. Kuncinya di bersamaan dengan apa itu Pak? Nanti jangan tinggal buat jumlah mufidahnya di depannya. Bersamaan dengan apa misalnya Pak? Watulu al-qamari. Sebaliknya dalam arti ilmi bersamaan dengan munculnya rembulan. Itu sudah malam, Masya Allah. Raja'tu min mahadil ilmi watulu al-qamari. Nah, watulu al-qamari. Monggo Pak Sri. Masya Allah. Dipelintir dikit. Nggak apa. Istaiqatu watulu syamsi. Saya bangun tidur bersamaan dengan terbitnya matahari. Ya, berarti kesiangan. Ya, jazakallah khair. Nah, lanjut. Kalau sudah paham insyaallah lanjut. Nah, malhudatun kata beliau yura'a perlu diperhatikan ada mulkholti agar tidak panas gitu. Yura'a perlu diperhatikan ada mulkholti agar tidak tercampur baina wawil atfi antara wawu ataf wa wawil ma'iyah. Di sini beliau memberikan maklumat kepada kita agar tidak tercampur antara wawu ataf dan wawu ma'iyah. Karena memang paling dekat dengan wawu ma'iyah itu adalah wawu ataf. Kata beliau, fawawul atfi karena wawu ataf itu tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. Karena wawu ataf itu berfungsi untuk menggabungkan antara yang sebelumnya dan yang setelahnya di dalam hukum keduanya. Misalkan hadoro aliyun. Ali datang. Ali ini memiliki hukum datang. Kita pengen mendatangkan Muhammad, dia juga datang. Maka kita gunakan huruf wawu ataf. Nah, tinggal begini aja. Nah, jangan lupa harokatnya harus sama. Nah, jadi tufidu wawu ataf ini tufidu istiraka. Istiraka apa? Ma qablaha menggabungkan hukum sebelum wawu ataf yaitu hukum hadoro di sini dengan yang setelahnya yaitu dalam kesamaan hukum hadoro hudur. Jadi jangan mumet apa maksudnya istirah? Ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. Jadi hukum keduanya ini sama-sama hadir. Nah, meskipun belum diketahui yang duluan hadir Ali atau Muhammad, nggak ketahuan di sini. Oh, di situ nggak bisa memberikan faedah kepada kita bahwasanya Ali yang duluan atau Muhammad yang duluan. Nah, hanya menyamakan hukum hudur, wawu ataf. Wawu ataf. Nah, contoh kata beliau, hadara Muhammadun wa Hasanun al-wawu wawul atfi. Nah, amma wawul ma'iyah, adapun wawu ma'iyah itu fa innaha la tufidu istiraka ma qablahu ma bada fil hukmi, kata beliau. Kalau wawu ma'iyah tidak memiliki fungsi seperti wawu ataf. Tetapi kata beliau bal tadullu alal musahaba. Wawu ataf itu wawu ma'iyah itu untuk menunjukkan apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Kita lihat contoh yang paling atas itu. Istaiqatu, saya bangun tidur bersamaan dengan kicauan burung. Dari kicauan burung ini bukan bangun tidur juga, tidak. Karena wawunya bukan wawu ataf. Jadi dia itu bersamaan dengan kicauan burung pas bangun. Nah, insya Allah mudah Pak ya. Contoh kata beliau, hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir bersamaan dengan terbitnya
terbenamnya matahari. Nah. Saya belajar bersamaan dengan datangnya anaknya Ustadz. Gimana bahasa Arabnya? Kita belajar di Ma'had Ilmi bersamaan dengan datangnya anaknya Ustadz. Darosna fi Ma'hadil Ilmi wa maji'a wa huduro sama wa maji'a bintil Ustadz. Wahudoro bintil Ustadz sama. Ya seperti itu Pak. Insya Allah tidak apa? Tidak susah. Tinggal prakteknya. Nah, prakteknya. Nah, ya tentunya terjemahannya ya harus kena duluan Pak. Karena kalau nggak tahu terjemahan nggak bisa jadi menganalisa ini wau apa. Nah, ini wau apa. Nah, kayak tadi ana ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra itu ternyata wawunya wau. Kalau tadi katanya jatuh duduk bawah. Kalau tadi katanya toir di sini adalah ikut kepada i'rabnya jibal, berarti wawunya waw apa? Waw atof. Coba terjemahkan Pak. Kalau seumpama kita menggunakan waw tersebut sebagai waw atof dan seandainya waw tersebut waw ma'iyah. Coba terjemahan dari surat tadi, surat apa? Ayat Saba ya, ayat berapa? 10. Nah, ayat 10. Uminya mana? Ulang. Apa terjemahannya? Ya jibalu. Jangan kayak gitu jangan. Apa terjemahnya Pak Bambang? Gak ada? Ada? Oh itu i'rabnya. Yang ada terjemahnya, aplikasinya? Ar-Rohyadi ada? Coba dibaca. Iya dari ya jibalu. Wahai gunung-gunung, kembalilah. Gimana? Kembalilah. Bertobatlah, awab itu awab yu'ibu yana awab, bertobat wahai gunung-gunung bertobatlah kepadaku bersama siapa? Nabi Daud ya. Berarti ini Nabi Daud karena setelahnya itu wa alanna lahul hadid ya. Wahai gunung-gunung bertobatlah bersama Daud terus dan burung-burung dan kami telah melunakkan untuk Daud itu apa? Besi untuknya. Baik, seandainya kalau diterjemahkan kepada waw atau berarti wahai gunung-gunung dan wahai para burung, gitu ya. Burung-burung bertobatlah kepadaku. Bertobatlah kepadaku. Jadi burung dan gunung-gunung itu sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk bertobat bersama Nabiullah Daud. Nah, karena Daud itu innahu awwab ya. Hamba Allah yang sering bertobat. Nah, salah sedikit bertobat. Nah, awwahun munib. Nah, kalau diterjemahkan wawunya itu wawu ma'ah. Gimana Pak? Wahai gunung-gunung bertobatlah kepada Allah bersama Daud bersamaan dengan burung-burung. Apa perbedaannya, Pak? Apakah burung-burungnya di sini? Bagaimana keadaan burung-burungnya itu? Bertobat juga? Fiilnya burung, pekerjaan burung itu kalau seumpama wawunya adalah wawu ma'iyah, apakah mengharuskan dia bertobat? Enggak juga. Tetapi konteks ayatnya Allahu a'lam, ya ini harus baca tafsirnya. Selain kita juga pahami dari sisi wawunya tadi, nanti bisa ketemu. Nah, ya perlu buka i'rab yang lebih tebal, yang bervariasi.
variasi. Monggo Pak, nah buka Arab Quran nggih. Nggih. Wa ma'ah. Fadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Iya. Surat apa? Terjemahannya fadharni, maka duduk. Iya, uminya di situ. Awas tumpah. Sana komi. Bawa airnya, bawa. Duduk. Iya. Fadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Terjemahnya apa? Dharni apa? Maka biarlah Alhamdulillah. Sebentar, boleh saya pinjam HP-nya? Oh, di sini ada juga. Irobnya ada juga. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum. Dan biarkanlah aku, kata Allah, yang bertindak wal mukadzibin, al mukadzibin yang mendustakan dan mereka memiliki banyak nikmat wa mahilhum dan mereka berlinatang. Terjemahan. Amrun wadarni, darni itu utrukna, biarkan. Wadaro yadaruna, wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Wadaro yadaru, wadarni dan dar itu fa'il apa? Fil amr. Dar. Wadaro yadaru, dar la tadar. Darni, biarkanlah saya, kata Allah. Fa'iluhu mustatir. Nun lil wiqayah, nunnya nun wiqayah. Wal ya maf'ul bih, wal jumlah ma'tufa ala ma qablaha, dan jumlah ini ataf kepada jumlah sebelumnya, ayat sebelumnya. Wal mukadzibin maf'ul ma'ah, langsung begitu ya. Oleh sifat mukadzibin na'ma mudhaf ilaih wa ma'lum amrun wa fa'luhu wal fa'il. Qalilan sifat maf'ul mutlaq madhufu bi jumlah ma'tufa ala ma qablaha. Hanya begini ya. Iya. Dikasih simpel, tinggal dipahami bagaimana terjemahannya. Wadar dan biarlah saya bersama orang yang disertai. Ya, ini perlu dibuka Eropa yang disertai dengan tafsir, biar kena gitu. Ternyata wow di sini adalah wow ma'ah, biar kita kompleks di dalam memahami ayat. Gimana terjemahnya? Wadharni wal mukadzibin Allahu a'lam. Perlu dibuka tafsirnya. Nah, dan itu i'rabnya tepat insyaallah. Nah, i'rabnya tepat. Tinggal kita menggabungkan, mencocokkan antara i'rab itu dengan tafsir atau terjemahan ayatnya. Sudah jam berapa? Jam 5 lewat 9 menit. Oh, 29, kira 9. Hanya kok sudah dekat sekali. Nah, setelah ini adalah maf'ul fi. Kita insyaallah ambil di pekan yang akan datang maf'ul fi atau dzaraf. Atau dijadikan ini Pak ya. Pembahasan monggo dicari Pak yang kayak gitu. Wadharni. Gimana Ustaz carinya Ustaz? Buka atau download kitab i'rab Quran. I'rab Quran itu banyak sekali Pak. I'rab Quran itu banyak sekali. Kalau di aplikasi biasanya memang nggak mungkin diambil dari kitab yang gede. Jadi nanti aplikasinya kan berat juga kan. Yang simpel-simpel yang diambil yang kalau kita buka i'rab Quran yang lain, apalagi dia berbicara masalah tafsir,
Terus biasanya ngi'rab Quran itu Masya Allah semakin kena, semakin paham kita maksud dari ayat tersebut. Wadharni wal mukadzibin. Naam. Al-Muzammil ayat berapa? Nah, ayat 11. Baik, sampai sini aja. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.